Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, sholawat dan salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia dan atas keluarganya serta para sahabat seluruhnya dan adapun sesudah itu. Selamat malam Bapak Ibu para jamaah calon tamu Allah yang semoga Allah muliakan. Yang saya hormati jamaah Sunnah Travel, jamaah Umroh Iktikaf Ramadan 1447 Hijriah, semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormatin pula owner Sunnah Travel dan pemateri kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah kita kembali lagi di Zoom meeting online dalam rangka pembekalan manasik umroh online di pertemuan kita. Ini sebenarnya pertemuan kita yang ke-9 karena kemarin sempat diliburkan, tapi di tema kita yang ke-10 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini di tema kita yang ke-10, hanya saja yang pertemuan kemarin diliburkan karena mungkin kemarin kan kita sudah ada offline ya, khawatir Bapak Ibu kelelahan, ada yang dari jauh juga mungkin nanti malah malamnya tidak bisa ikut Zoom, makanya yang hari Sabtu kemarin kita liburkan, nanti mungkin bisa kita jadwalkan di hari kemudian atau kita cancel. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Ibu Harnoto yang akan menemani Bapak Ibu semua di malam ini masih sebagai moderator. Terima kasih kembali yang sudah ikut hadir di Zoom meeting malam ini. Saat ini audiens atau partisipan baru alhamdulillah sudah ada 62. Semoga yang lain nanti lekas ikut gabung atau join. Karena malam ini kita akan membahas mengenai atau tema tadabur Al-Quran. Karena pembahasan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya saya juga sebagai moderator. Maka dari itu, jangan lupa kita persiapkan segala sesuatunya nih Bapak Ibu. Entah itu ada kopi, teh, atau susu di samping kita supaya kita nyaman. Jangan lupa kita persiapkan juga kalau ada cemilan kita cemilan supaya tidak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Karena mungkin kajiannya tuh selalu malam hari, Bapak Ibu harus dipersiapkan apa saja nih yang disukain di samping kanan kirinya supaya ada yang bisa menemani Bapak Ibu. Jangan lupa juga nanti bila ada yang belum dimengerti atau belum dipahami, jangan lupa dicatat Bapak Ibu. Nanti bisa dipertanyakan di sesi tanya jawab. Dan yang paling penting adalah agar ilmu-ilmu yang nanti disampaikan oleh pemateri bisa kita ulang-ulang agar selalu ingat. Semoga pemateri atau pembahasan kita di malam ini dapat menambah ilmu atau wawasan kita semuanya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita ulang-ulang lagi untuk rundown kita acara malam ini ada 4 sesi. Jam 8.10 sampai jam 8.15 pembukaan oleh moderator yaitu saya sendiri. Jam 8.15 sampai jam 9 kurang lebih kita berikan waktu 1 jam kurang. Pemaparan materi Tadabbur Al-Quran oleh Ustadz Abu Bakar Al-Akhdori LC MPD Hafidahullah. Jam 9 sampai jam 9.30 kurang lebih kita berikan waktu 30 menit untuk tanya jawab. Tapi jika Bapak Ibu semuanya insya Allah sudah mengerti, bisa kita tutup lebih cepat dan sesi terakhir yaitu penutupan. Baik, itu pembuka dari saya, tidak berlama-lama lagi. Kita langsung saja ke pemateri kita malam ini, yaitu Ustadz Abu Bakar Al-Akhduri, LC MPD, Hafidahullah, untuk langsung memaparkan materi Tadabur Al-Quran. Tafadhol Ustadz, Barakallahu Fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Al-ayah fi surati Shad. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu taala, alhamdulillah kita memuji Allah yang telah menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia, sebagai petunjuk, sebagai sumber hidayah, sebagai sumber penerangan, sebagai sumber cahaya, sebagai nasihat terbaik, bahkan sebagai syifa, sebagai penyembuh, sebagai penawar dari berbagai macam penyakit, baik penyakit yang sifatnya pada fisik kita, terutama penyakit yang menjangkit hati kita. Alhamdulillah, dan kita juga memuji Allah
yang telah menjadikan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang turun kepada beliau Al-Qur'an, kemudian Al-Quran tersebut disampaikan kepada umatnya sebagai risalah dari Allah, dan kita dijadikan menjadi manusia yang beriman kepada Al-Quran. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak sedikit manusia yang ingkar terhadap Al-Quran. Banyak manusia yang tersesat dari Al-Quran, sehingga mereka menjadi golongan orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah taala, nanti akan ditampilkan ya ketika kami minta tentang manfaat, tentang juga apa pentingnya, dan tentang apa makna daripada tadabbur Al-Qur'an. Baik Bapak Ibu sekalian, materi ini kami sampaikan, insya Allah ini menjadi materi inti kita saat kita nanti i'tikaf. Ini dapat tadabbur Quran. Karena kita dianjurkan untuk banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Banyak-banyak terus meluangkan waktu bersama Al-Quran. Nah, salah satu, mohon maaf, kami tegaskan ya, salah satu kesalahan dari kebanyakan kaum muslimin ketika masuk bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini juga dinamakan dengan Syahrul Quran, maka salah satu kesalahannya apa? Mereka sibuk membaca, memperbanyak baca Al-Quran, tetapi mereka tidak berusaha memahami Al-Quran. Tidak berusaha mentadaburinya. Padahal kalau kita jelaskan Bapak Ibu sekalian, mana yang lebih harus sebetulnya? Tadabbur atau qiraah, baca saja. Ternyata yang wajib itu tadabbur. Qiraah itu, tilawah Quran itu tidak sewajib tadabbur. Kenapa? Karena kalau tadabbur pasti baca Quran. Tapi orang yang baca Quran nggak mesti tadabbur. Itu masalahnya. Apalagi kita ya terbatas bahasa Arabnya, terbatas memahami kosakatanya, terbatas membacanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ini salah satu materi yang akan kita kaji. Ini menjadi mukadimah pada pertemuan hari ini, dan akan menjadi tema kajian kita sepanjang kita i'tikaf. Agar Bapak Ibu benar-benar dibekali dengan ilmu yang bisa diresapi dalam hati. Ya, kalau saya tanya Bapak Ibu, coba selama ini kita baca Quran bahkan lebih buruk daripada baca koran. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu baca koran, ya mungkin sekarang udah nggak laku koran ya. Sudah jarang orang-orang di lampu merah jualan koran, jarang, walaupun masih ada. Kenapa? Ketika baca koran paham apa beritanya, apa gosipnya, apa berita terupdate-nya, baik pemerintahan, ekonomi, inflasi, resesi, dan seterusnya. Ya tahu, paham. Tapi ketika baca Quran, padahal ini risalah dari Allah, apa yang terjadi? Nggak paham, dia geleng-geleng. Bapak Ibu, apa yang tadi dibaca? Quran. Apa yang dipahami? Nggak tahu. Nah, ini PR kita bersama. Maka tadabbur, ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Insya Allah, kami akan membersamai Bapak Ibu ya nanti di perjalanan i'tikaf. Ya, perjalanan dalam arti maksudnya dalam kegiatan i'tikaf kita di Masjidil Haram, di antara tema yang kami diamanahi yaitu tadabbur Al-Quran. Maka kita harus tahu dulu, harus paham dulu tentang apa itu tadabbur, apa bedanya dengan tafsir, apa manfaatnya, dan apa celaan terhadap orang-orang yang tidak tadabbur Al-Quran. Baik, nah, silahkan ditampilkan. Baik Bapak Ibu perhatikan, terutama perhatikan suaranya juga ya. Tadabbur itu apa sih? Saya yakin Bapak Ibu selama ini baca Quran, saya yakin baca ya, walaupun kadang belang bentong itu baca Qurannya kayak kadang iya, kadang enggak, kadang semangat, kadang malas gitu ya. Tapi secara umum saya yakin Bapak Ibu baca Quran, apalagi sholat gitu ya, dan lain sebagainya, berarti ada ayat yang dibaca. Nah, agar kita paham apa sebetulnya makna dari tadabbur, di mana ini adalah salah satu kewajiban hak Al-Quran yang wajib ditunaikan. Maka tadabbur adalah, perhatikan di sana, ta'ammul al-ayat lil ihtida bima dalat alaihi ilman au amalan. Nah, biar semuanya Bapak Ibu paham ya. Tadabbur itu apa? Sebetulnya kalau makna secara bahasa tadabbur itu perenungan. Ya, kita merenungkan apa yang kita baca dari kalamullah, apa yang kita lantunkan dari zikrullah. Itu tadabbur. Kita tadabbur, kita hayati, penghayatan. Saya izinkan orang tua sebentar saja. Angkat dulu sebentar Pak Noto, karena Ya, siap. wajib ya. Fadal. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya baik. Ya, saya ingat ya.
Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena kalau ada panggilan orang tua yang sunnah harus lewat ya. Ya, betul. Ada punya sunnah ya. Saya ingat dengan kisah Syekh di Saudi sekitar 2000 km, ibunya dia baru mulai kajian. Ibunya nelpon, "Nah, di mana? Pulang ya." Dia nggak bilang lagi kajian, langsung pulang. Jadi minta pamit dari jamaahnya, padahal jamaahnya udah nunggu gitu ya. Pokoknya tadi cuma izin pamit, angkat aja. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadabbur itu kan penghayatan. Tadabbur itu perenungan terhadap apa yang kita baca. Nah, secara istilah tadabbur ini adalah, lihat Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan, memikirkan. Memikirkan ayat untuk mendapatkan pelajaran. Jadi, apa yang kita baca itu, apa yang kita hayati, apa yang kita renungkan, itu harus melahirkan pelajaran. Pelajaran berupa apa? Berupa pengetahuan, ilmu, dan ataupun pengamalan ataupun amalan. Jadi ketika kita baca Quran, kita dapat ilmu. Ketika kita baca Quran, ada amalan yang bisa kita amalkan. Itulah makna daripada tadabbur Al-Quran. Baik, selama ini Bapak Ibu sekalian, selama ini Kemapan dari apakah sikap kita sudah benar atau tidak ketika baca Quran? Yang ada apa? Ilmu nggak dapat, amalan juga nggak dapat. Ilmu nggak dapat, amalan juga tidak dapat. Artinya apa? Kenapa? Karena kita tidak mentadabbur Al-Quran, hanya membatasi diri pada qiraah saja, tilawah saja. Jadi ini PR bersama Bapak Ibu sekalian ya. Sekarang ini bulan Sya'ban ini sebetulnya Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Quran. Nah, nanti di bulan Ramadan lebih-lebih lagi baca Quran. Tapi PR-nya, masalahnya ilmu kita terbatas. Jadi jangan, Ustaz, bukannya Imam Syafi'i juga menghatamkan Quran sehari 2 kali, sebulan 60 kali. Betul. Tapi kan beliau paham dengan apa yang dibaca. Apa yang beliau baca. Jadi tinggal baca cepat gitu, memperbanyak bacaan. Tapi kalau kita sepanjang tahun nggak pernah menghayati, sepanjang tahun libur dari tadabbur, pas momen Ramadan juga nggak berusaha dihayati, nggak berusaha dipahami, nggak berusaha direnungkan, nggak berusaha diambil pelajaran berupa ilmu maupun amalan. Ya PR sudah sepanjang tahun kita demikian sikapnya. Ini makanya saya tekankan, walaupun ulama khilaf mana yang lebih baik memperbanyak atau sama tadabbur. Tapi kalau saya gabungkan, saya apa disebutnya itu, saya ya jamak gitu ya, dijamak, kolaborasikan gitu ya, antara satu dalil atau satu pendapat dengan pendapat yang lain. Yang terbaik kita punya waktu untuk memperbanyak baca Quran, sebagaimana kita pun meluangkan waktu untuk baca Quran plus dengan perenungan, plus dengan tadabburnya, plus dengan penghayatan. Itu PR kita bersama ya. Dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi harus dipahami apa makna daripada tadabbur. Baik, di halaman berikutnya, di bawahnya sedikit ya. Apa beda tadabbur dengan tafsir? Nah, silakan dibesarkan ya. Nah, itu dia. Agak besaran, oke. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Apa bedanya Ustaz? Selama ini saya tahunya tafsir Quran. Terus tadabbur apa? Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sebagai informasi, kami buka majelis tadabbur, alhamdulillah ya, sudah hampir setahun istiqomah ya. Enggak berkurang, makin banyak jamaah. Karena saya terus berikan pemahaman kepada mereka, ini penting loh Bapak Ibu, ini kajian yang nggak boleh ditinggalkan. Kenapa selama ini kita berpuluh-puluh tahun, bayangkan, Allah cuma turunkan 30 juz, tapi kita nggak sempat untuk menghatamkan dengan tadabburnya. Oh, kalau kitab-kitab lain, maaf, dari zaman muda ada yang baca novel, ada yang baca komik, ya, kita baca kemudian juga di grup WhatsApp, bahkan ribuan chat dari manusia, selesai semuanya. Tapi ribuan risalah dari Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kita nggak pedulikan. Ya Allah, ya, apa kita nggak merasa berdosa itu? Kita mengabaikan Quran. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai keluhannya itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa qala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kata Allah, dan Rasul berkata, ya Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan, diboikot, tidak dipedulikan, diacuh tak acuhkan. Dan itu ya, saya yakin semua kita harus tersinggung gitu. Ya, kita semuanya harus tersinggung. Banyak waktu yang selama ini diabaikan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan untuk mentadaburi, merenungkan, menghayati Al-Quranul Karim. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, nanti itu akan kita bicarakan dalam masalah celaan ya, celaan terhadap orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Masih di Zoom, masih di yang sama tadi, Mas Arnoto, maaf. Ya, apa bedanya tadabur dengan tafsir? Nah, ini Bapak Ibu ya, lihat sebelah kiri dan kanan. Tadabur adalah proses memikirkan, masih kurang bawah ya, betul. Tadabur adalah proses memikirkan makna ayat. Ingat-ingat Bapak Ibu ya. Insya Allah masih ada hadiahnya Mas Arnoto. Hadiah yang kemarin. Kemarin sudah habis, Dad. Oh, sudah habis ya. Habis kemarin. Diborong apa gimana? Biar ada pertanyaan nanti ya. Mungkin nanti ada lagi ya dari
dari Ustaz Abdul nanti mungkin ada lagi insya Allah. Iya, boleh, boleh, boleh. Ini masih ada sisa wafer nih yang di samping saya nih. Atau masih awet nggak Ramadan ya? Baik, Bapak Ibu perhatikan ya, tadabbur itu sekali lagi proses memikirkan makna ayat. Jadi lebih kepada perenungan. Jadi ayat ini dipikirkan apa maknanya. Itu tadabbur. Sedangkan kalau tafsir membahas makna ayat. Jadi yang lebih dalam apa? Lebih dalam tadabbur. Selain dia paham makna ayatnya, dia juga memikirkan makna ayat tersebut. Paham ya? Tafsir hanya sekedar membahas makna ayat, sedangkan tadabbur memikirkan makna ayat. Itu bedanya. Sekali lagi saya ulangi, tafsir membahas makna ayat. Sehingga dengan belajar tafsir kita tahu makna ayat ini itu apa. Tapi kalau tadabbur, selain dia tahu makna ayatnya, dia pun memikirkan. Ya, memikirkan makna ayatnya. Untuk apa? Kembali kepada definisi tadi yang kita sampaikan, yaitu untuk meraih ilmu pengetahuan atau amalan. Itu ya, itu makna tadabbur. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak lupa itu ya. Tadabbur adalah proses memikirkan makna ayat. Sedangkan tafsir adalah membahas makna ayat. Saya berikan contoh ya agar bisa dipahami Bapak Ibu. Di dalam surah An-Nasr, insya Allah ini suratnya hafal semuanya Bapak Ibu. Keterlaluan kalau nggak hafal ya Bapak Ibu ya. Mau jadi calon umroh nih nggak hafal An-Nasr, waduh, nggak dapat diskon ya. Memang nggak ada diskon ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Apa kata Allah? Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan engkau melihat manusia, wahai Muhammad, masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Maka apa kata Allah? Maka bertasbihlah, sucikan Allah dengan memujinya dan mintalah ampun kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat. Kalau kita membahas makna ayat, jelas makna ayatnya. Makna ayatnya, kalau Allah memberikan pertolongan kepada kita, Allah memberikan kemenangan kepada kita diperintahkan bersyukur dengan cara kita banyak bertasbih, fasabbih, kemudian banyak bersyukur dengan kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, bihamdi rabbika. Kita juga diperintahkan untuk beristighfar, wastaghfirhu, beristighfar, astagfirullah. Itu perintah Allah, jelas makna ayatnya, dibahas. Apa makna ayatnya dibahas, itu tafsir. Tapi kalau perenungan nih Bapak Ibu, nah, saya ingin tanya dulu nih, ada hadiahnya insya Allah ya. Nanti diingatkan aja kalau ketemu. Silakan yang mau jawab nggak apa-apa dibuka forumnya ya. Sebentar saja tapi. Nah kalau kita mau renungkan ayat ini secara mendalam, sebetulnya surat An-Nasr ini bicara tentang apa sih? Nah ini proses memikirkan, dipikirin apa sih? Kalau tadi kan maknanya jelas. Allah perintahkan kita bertasbih, bertahmid, istighfar ketika Allah memberikan pertolongan dan juga ketika Allah memberikan kemenangan. Baik, ada yang mau jawab Bapak Ibu? Kalau kita memikirkan lebih mendalam, apa perenungan daripada makna ayat tadi? Silakan Bapak Ibu. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau meninggal, Ustaz. Masya Allah. Siapa yang namanya ini? Kok langsung tahu? Luar biasa. Yes. Sebelumnya sudah pernah mengkaji berarti Bapak ya? Alhamdulillah Ustaz. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya insya Allah nanti ingatkan hadiahnya ya. Tapi kalau lupa tolong jangan jadi utang. Nah, itu aja syaratnya ya. Tapi kalau ini ingatkan. Kemudian nanti saya bawa buku apa gitu ya, atau hadiah apa aja. Baik, Bapak Ibu perhatikan kira-kira ini kayak nggak nyambung gitu ya. Kayak nggak nyambung kalau kita lihat makna ayatnya. Di mana? Ya ternyata surat An-Nasr ini adalah ajalu Rasulillah. Ternyata berbicara tentang ajalnya Rasulullah yang sudah dekat. Loh, dari mana maknanya? Mana nggak ada bicara tentang kematian kok? Karena surat ini termasuk surat yang paling terakhir yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sendiri yang mengatakan ketika ditanya tentang apa makna daripada surat An-Nasr ini, kata Ibnu Abbas, huwa ajalu Rasulillah. Surat An-Nasr ini berbicara tentang ajalnya Rasulullah yang sudah dekat. Kok bisa demikian? Karena kalau orang-orang sudah mulai berbondong masuk Islam, Islam akan berjaya, kemudian risalah Allah akan selesai, berarti tugas Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah akan selesai. Tugasnya akan selesai. Kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi berarti Rasul akan dipanggil sama Allah. Karena tugasnya menyampaikan risalah dari Allah itu sudah selesai. Nah, ini namanya apa? Memikirkan makna ayat. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Apa amalan yang bisa kita amalkan? Itu tadabbur Al-Quran. Baik, berikutnya silakan. Tadabbur perlu tafsir. Aman itu silakan dibetulkan. Baik, Bapak Ibu perhatikan. Jangan sampai kita salah paham. Jangan sampai kita salah paham. Salah pahamnya gimana maksudnya? Seolah-olah makna tadabbur dan tafsir itu punya perbedaan yang signifikan. Padahal satu sama lain saling mendukung. Makanya di sini ada kalimat tadabbur perlu tafsir.
tadabbur juga perlu apa? Tafsir. Nggak bisa kita merenungkan ini apa pelajarannya, ini apa amalannya, nggak bisa. Tetap perlu tafsir gitu. Cuma ketika kita bahas tafsir, kita hayati apa yang bisa kita amalkan, apa yang bisa menjadi pelajaran. Jadi artinya hati itu hadir, akal kita pun hadir ketika membaca Al-Quran. Dan di situ letak besarnya pahala Bapak Ibu. Orang yang baca Quran hanya di lisan saja, dengan orang yang baca Quran di lisan dengan hati, ya tentu orang yang khusyuk jauh lebih besar pahalanya. Itu Bapak Ibu. Ya. Baik, saya bacakan di situ, lihat Bapak Ibu sekalian. Tafsir membuat kita tahu makna ayat. Tafsir membuat kita tahu makna ayat. Contohnya misalnya Allah berfirman di dalam surah yang gampang-gampang aja ya. Misalnya surat Al-Kautsar aja. Ya, surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Kalau kita baca terjemahannya Bapak Ibu, Al-Kautsar itu diartikan dengan nikmat yang banyak. Kalau kita baca terjemahannya ya. Nikmat yang banyak. Nah, padahal Bapak Ibu, sebetulnya makna dari Al-Kautsar banyak. Kalau kita buka tafsirnya, ya termasuk di dalam kitab Tafsir Fathul Qadir. Ini salah satu pelajaran kami saat kuliah menggunakan tafsir Fathul Qadir. Nah, di sana disebutkan berbagai macam pendapat para ulama tentang makna Kautsar. Di antaranya Al-Kautsar artinya adalah an-nubuwah, kenabian. Al-Kautsar di antaranya maknanya adalah ar-risalah, kerasulan. Al-Kautsar di antara maknanya adalah Al-Qur'an. Al-Kautsar di antara maknanya adalah Al-Haud, telaga Nabi. Al-Kautsar di antara maknanya adalah Nahrun fil Jannah. Itu salah satu sungai dari surga, di surga. Namanya Sungai Kautsar. Banyak. Nah, ini bicara apa berarti? Bicara tafsir. Tafsir membuat kita tahu makna ayat itu apa. Al-Kautsar itu apa. Kemudian inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dia terputus. Maknanya apa? Maknanya ada orang yang menuduh Nabi karena Nabi nggak punya anak laki-laki yang melanjutkan keturunannya dari garis laki-laki, maka orang-orang menuduh Nabi ini terputus dari kebaikan karena dia nggak punya anak cowok, nggak bisa melanjutkan keturunannya, kan begitu. Kemudian Allah bantah, Allah turunkan ayat ini, yang terputus dari kebaikan bukan orang nggak punya anak, yang terputus dari kebaikan bukan dia karena nggak punya anak laki-laki, bukan. Yang terputus dari kebaikan adalah yang dia tidak bisa beramal soleh. Nah, ini tafsir namanya. Ya, tafsir itu membuat kita tahu makna ayat. Baik. Kemudian berikutnya di sana dijelaskan tafsir harus benar. Kelihatan Ibu-ibu, Bapak-ibu ya. Tafsir harus benar. Tafsir yang keliru membuat tadabbur kita juga keliru. Jadi kalau keliru ya seperti beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu lah saya bikin bantahannya. Ada orang salah paham, nggak bisa bahasa Arab tapi menafsirkan Quran sendiri. Salah satunya adalah makna al-qari'ah, Bapak Ibu. Ini kan pakai ain ya. Al-qari'ah. Al-qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Pakai ain. Kata dia al-qari'ah itu bukan kiamat, artinya adalah pembaca. Diambil dari kata qari. Tahu qari Bapak Ibu? Qari ya. Alhamdulillah yang ya, qari gitu ya. Alhamdulillah segala macam ya, qari itu. Nah, dia bilang kalau qari'ah artinya berarti pembaca perempuan. Subhanallah. Ini nggak belajar bahasa Arab orang Bapak Ibu. Karena akhirnya ketika Al-Qari'ah kan tafsirannya hari kiamat, salah satu nama dari kiamat. Dia menafsirkan dengan terjemahan yang dia salah pahami. Bagaimana akan merenungkan sedangkan tafsirnya juga salah. Itu. Jadi tadabbur perlu tafsir. Baik, di sisi kanan yang ketiga di sana saya bacakan dulu. Kadar minimal untuk tadabbur adalah makna global ayat. Nah, makanya Bapak Ibu, setiap orang bisa tadabbur tapi nggak setiap orang bisa menafsirkan Quran. Nggak bisa. Nggak setiap orang bisa menafsirkan Al-Quran. Tapi untuk mentadaburi, maka setiap orang bisa tadabbur Quran. Dia baca maknanya, dia renungkan, dia jadikan sebagai pelajaran. Itu makna tadabbur. Baik, berikutnya. Ini kita perlu sampaikan Bapak Ibu sekalian, karena agar ketika kita nanti belajar, kita mengkaji tadabbur, kita sudah punya gambaran. Tadabbur itu apa sih? Tadi ya, proses memikirkan makna ayat. Sedangkan tafsir adalah membahas makna ayat. Itu perbedaannya. Baik, saya... ini tadi sampai jam berapa? Lupa saya. Jam 9, Ustaz. Tanya. Ya mungkin nanti saya sampai jam masih 10 menit lagi lah. Mungkin nanti silakan buka tanya jawab. Qadarullah dari subuh belum berhenti. Ini saya baru diingatkan sore tadi ya. Masya Allah. Baik. Jadi kajiannya pagi, siang, sore. Terus tadi pada maghrib kajian juga. Ya Alhamdulillah nggak apa-apa kita ini ya. Jadi mukadimah. Bapak Ibu ini tolong dipahami karena ini namanya disebut dengan madkhol ya. Jadi pintu utama agar kita paham tafsir, paham tadabbur, kita harus tahu mukadimahnya dulu. Nanti insya Allah tadabbur per suratnya insya Allah dalam perjalanan. Karena pertemuan dengan saya ini sekali lagi ya, Mas Arnanto ya. Apa masih ada? Baik. Sudah tidak Bapak ada. Ibu sekalian silakan dibuka ini ya. Nah itu dia. Ya dibesarkan yang paling atas dulu, Mas Arnanto.
Tafsir bukan untuk semua orang. Tadabur semua orang bisa tadabur. Nah, itu ingat-ingat ya. Jadi Bapak Ibu, orang awam pun harus bisa tadabur. Nah, tapi nggak boleh menafsirkan Quran sendiri. Karena apa yang tadi saya ceritakan, jadi saya coba lihat di YouTube itu ada ya. Ada Ustadz Karbitan gitu ya. Maaf saya bukan menjelekan ya. Tapi ini udah luar biasa kacaunya. Karena dia menafsirkan Quran dengan pemahaman dia dan bahkan salah jauh dari versi bahasa Arab gitu. Nah, ini bahaya ya. Baik, silakan bagian bawahnya. Ini Ustaz. Pentingnya tadabbur Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu ya. Pentingnya tadabbur Al-Quran. Mereka yang belum tadabbur belum mencapai tujuan utama. Jadi tadabbur Al-Quran tadabbur adalah tujuan utama Al-Quran. Ingat baik-baik ini Bapak Ibu. Tadabbur adalah tujuan utama Al-Quran. Tadabbur adalah tujuan utama Al-Quran. Jadi baca Quran itu bukan tujuan Bapak Ibu. Maaf ya. Kalau kedengaran aneh, tapi itu harus disadari oleh kita bersama. Baca Quran itu bukan tujuan. Allah menurunkan Al-Quran itu tujuannya bukan untuk dibaca, bukan. Untuk ditadaburi, untuk diamalkan. Nah, wasilah, sarana agar kita bisa tadabur, sarana agar kita bisa mengamalkan, baca. Jadi baca itu sebagai sarana saja, wasilah saja. Tapi tujuan kita kan surga. Nah, sarananya apa? Ibadah. Itu ibadah kepada Allah. Tujuan Allah menciptakan kita ibadah. Nah, dalam ibadah untuk apa? Untuk meraih pahala dari Allah, itu tujuannya. Makanya dalam ibadah kita harus berharap. Nggak perlu Ustaz, yang penting saya mah ibadah tugas dari Allah. Nggak perlu saya berharap. Nggak harus berharap. Berharap pahala, berharap ganjaran, dan itu diperintahkan. Yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Mereka menyeru Rabbnya dalam keadaan takut, khawatir nggak diterima ibadahnya, tama'a, dan dalam keadaan berharap ya. Baik, jadi Allah menurunkan Al-Quran, saya sebutkan nggak ada di sini ya. Allah menurunkan Al-Quran dengan tiga jenis, bukan tiga jenis Quran ya, dengan tiga jenis, artinya ada yang sifatnya wasilah, sarana, ada yang sifatnya tujuan. Nah, yang wasilah itu, yang sarana itu adalah membacanya. Tujuannya adalah dua, mentadaburi dan mengamalkan. Maka orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mentadaburi, berarti dia belum mencapai pada tujuan utamanya. Baik, berikutnya. Nah, ya di sini, Bapak Ibu, ini ayat atasnya dulu, nah ini ya. Di dalam surat Shad ayat 29 tadi sudah kami sampaikan di muqaddimah Bapak Ibu. Ini ayat menjadi dalil wajibnya tadabur karena Allah turunkan Al-Quran tujuannya untuk ditadaburi. Ini ayatnya jelas. Lihat kata Allah, saya bacakan ayatnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. Itu kata Allah. Apa tujuannya? Agar mereka menghayati. Nah, ini tujuan. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW melalui malaikat Jibril yang penuh berkah. Tujuannya apa? Agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Itu tujuan. Dan agar orang-orang yang berakal, ini kalau yang punya akal, yang nggak punya akal ya nggak bisa. Orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Ini salah satu ayat surat Shad ayat 29 yang menunjukkan akan wajibnya tadabbur Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan tujuan utamanya itu. Ya, ditadaburi, diamalkan. Baik, bawahnya silakan. Nah, ini mungkin sebagai penutup, nanti silakan kalau kita mau tanya jawab. Tadi ada yang sudah nanya ya, maksudnya saya bacakan sedikit aja. Yang nanya manasik ya, mohon maaf ketika offline kemarin juga kita sekilas karena memang kebanyakan banyak yang ini ya Bapak Ibu, banyak yang alumni dan sudah pernah umroh, tapi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir ketika nanti kita umroh atau sebelumnya kita pun akan nanti ada ustadz-ustadz yang menyampaikan ya secara online juga ya, tata cara umroh yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Insya Allah itu semuanya menjadi tanggung jawab kami ya, kami mewakili travel sebagai pembimbing, sebagai owner, sebagai para panitia. Ibadah itu adalah salah satu yang paling kita prioritaskan dalam pelayanan. Ya, karena kita kan perjalanan ibadah. Jadi gimana ibadah itu jadi ibadah yang diterima, harus ikhlas, kita ingatkan, dan harus sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Jadi insya Allah Sunnah Travel akan memprioritaskan dalam sisi ibadahnya itu yang paling utama, selain daripada pelayanan-pelayanan yang lainnya, gitu ya. Jadi insya Allah jangan khawatir, ibu yang bertanya atau siapa yang bertanya tadi ya, nah, akan seperti apa? Karena baru pertama kali, insya Allah semuanya akan terbimbing dengan jelas, insya Allah Ta'ala. Nah, baik sebelumnya ataupun nanti di lapangan, insya Allah akan dibimbing. Baik,
Nah, di sini Bapak Ibu setelah kita menjelaskan akan wajibnya, akan pentingnya definisi tadabbur apa maknanya, kita akan singgung hati kita masing-masing. Kita akan singgung hati kita masing-masing. Menyinggung saya, menyinggung kita semuanya. Lihat Bapak Ibu, tema kita berikutnya atau pembahasan kita. Allah mencela mereka yang tidak bertadabbur. Jadi, silakan Bapak Ibu istighfar masing-masing. Saya tidak mengajak berjamaah. Silahkan sesali apa yang selama ini kita sudah luputkan, sudah lalaikan, sudah kita abaikan. Padahal apa yang kita abaikan itu ternyata sesuatu yang kita lakukan dicela sama Allah, dicela. Coba Bapak Ibu statusnya menjadi manusia tercela gimana, kan gak enak. Kita dicela sama manusia aja kita marah. Kita dicela sama manusia saja kita ngamuk kita. Apalagi nih yang mencela adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Baik, tampilkan berikutnya. Ini Iya. suratnya surat Muhammad ayat 24. Nah, itu yang ada kesalahan tulis Quran surat Shad 24 itu salah. Ayatnya sudah benar 24 tapi nama suratnya surat Muhammad. Lihat Bapak Ibu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Kata Allah, tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an? Tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an? Tidakkah mereka memikirkan Al-Qur'an? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Jadi Bapak Ibu, indikasi hati kita terkunci adalah kita tidak meluangkan waktu, tidak menyempatkan waktu untuk mentadabburi Al-Qur'an. Itu jelas pertanyaannya. Tidakkah mereka menghayati Quran atau hati mereka terkunci? Sampai-sampai nggak sempat alasannya, Ustaz banyak kerjaan, Ustaz banyak ini, nggak sempat menghayati Quran. Ya Allah. Ya semoga Allah ampuni kesalahan kita, semoga Allah maafkan sikap kita selama ini kepada Al-Quran, bahkan sebagian Quran kita sudah berdebu dan lain sebagainya, saking lamanya tidak dibaca, ya. Subhanallah. Baik, Allah a'lam bishawab. Demikian sebagai mukadimah kami sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Barakallahu fikum. Ditampilkan ke kami lagi. Oh ya, baik. Sebentar. Ya, baik Bapak Ibu. Sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Masih ada waktu kurang lebih beberapa puluh menit. Kita kasih kesempatan untuk jamaah semuanya. Bisa langsung bertanya dengan Ustadz dengan cara open mic, tapi dengan raise hand terlebih dahulu. Karena di kolom chat sudah, tadi sudah dibacakan ya. Oh, tapi masih ada lagi nih. Oh, yang tadi Ibu Umu Salsabilah, jangan khawatir. Insya Allah yang bagi yang tidak bisa mengikuti manasik offline atau mungkin pertama kali umroh, Insya Allah nanti pas waktu keberangkatan juga masih ada pemantapan manasik ya Bapak Ibu semuanya. Nanti masih ada kesempatan untuk offline, yaitu sebelum keberangkatan nanti Insya Allah ada pemantapan manasik. Bapak Ibu juga kalau masih bingung apapun yang masih belum dimengerti bisa tanya di grup ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan nunggu kalau ketemu ustadznya, tapi bisa langsung online, bisa langsung tanya di grup. Nanti insya Allah bagi para asatidzah yang online juga akan menjawabnya. Baik, karena sudah ada juga yang resen, kita kasih kesempatan terlebih dahulu nih, Ustadz yang resen. Silakan Bapak Arsil Firdaus, open mic langsung. Fadol. Silakan. Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini langsung to the point-nya ya, Ustaz. Eh, Silakan. Gini, Ustaz. Pada saat kita itikaf itu, Ana dulu juga pernah itikaf pada Ramadan 2010 ya. Kita itu hampir seharian itu hampir di Masjidil Haram gitu. Pada saat kita seharian di sana, kita kan perbanyak baca Quran. Terus tadi Ustadz bilang, saya juga waktu itu belum sampai ke tahap yang Ustadz sampaikan tadi, yaitu tadabbur Quran. Nah, kalau seandainya kita di sana, yang kita perbanyak tadaburnya atau membaca Qur'annya, karena dua-duanya kan sama-sama punya nilai yang luar biasa ya. Membaca Quran satu ayat aja berapa nilainya gitu untuk di mata Allah gitu. Tapi kalau tadabur ini sangat bagus menurut saya ya, karena saya belum belum pernah mentadaburi seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Karena kan perlu waktu juga ya, dari mungkin dari berapa jam kalau kita mendahului kan berarti kita harus baca dulu, kemudian kita melihat artinya, kemudian kita pikirkan, kan gitu maksudnya ya Ustaz. Nah, Betul. kemudian pada saat kita tafsirkan, mungkin untuk tadi Ustadz bilang kan bukan level kita untuk mentafsirkan, kan kita harus paham dulu arti dari surat itu dan di mana turunkan asbabun nuzulnya segala macamnya gitu. Nah, itu sejauh mana sih tafsiran yang dimaksud tadi supaya nanti pada saat kita membaca artinya dan kemudian menafsirkannya kita nggak salah kaprah dalam menjalaninya nantinya gitu. Mungkin gitu aja Baik. Ustaz. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Masya Allah. Arsil ya, Barakallahu Fik di offline kemarin juga aktif bertanya ya, Masya Allah ya. Mungkin hadiahnya juga banyak Pak Arsil.
Baik, barakallahu fiik. Jadi tadi sebetulnya saya singgung sedikit ya, sebagaimana kita meluangkan waktu khusus untuk memperbanyak baca nih. Misalnya ngejar sejuz dua juz dulu nih, misalnya. Nah, sisa luangkan waktu juga untuk tadaburnya, gitu. Ya. Atau misalnya kita sudah target 3 juz, nah luangkan waktu. Bahkan maaf tadi saya singgung Pak Arsil ya. Betul kata Bapak tadi, baca Al-Quran itu punya nilai, satu huruf saja punya nilai. Satu dikali jadi 10. Jadi 3 huruf saja menjadi 30. Tapi maaf, ini hadis yang mencela, ayat yang mencela ini, kalau kita gabungkan, tidak bertabrakan. Artinya apa? Orang yang sibuk baca baca Quran saja, tapi dia mengabaikan, itu baca Qurannya bisa dosa. Itu sampai kalimatnya begitu, bisa dosa. Kenapa? Dia mengedepankan yang tidak jauh lebih wajib dibandingkan yang wajib. Makanya tadi kan ayatnya celahannya jelas ya, surat Muhammad. Afala yatadabburun al-Quran? Tidakkah mereka berusaha menghayati Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Atau jangan-jangan hati mereka terkunci sampai mereka cuma sempat baca doang gitu. Ya. Nah, makanya tadi saya katakan mari kita istighfar ya masing-masing di tempat di rumah masing-masing, istighfar minta ampun sama Allah selama ini kita abai dan lain sebagainya. Nah, maka tadabbur penting. Nah, kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan ada nanti buku panduannya. Nah, ini saya rekomendasikan banget, saya nggak baca nggak bawa ya. Ada buku, Bapak kalau lihat tafsir Ibnu Katsir tebalnya luar biasa. Ya, tafsir-tafsir lain luar biasa. Ini cuma segini. Itu judul bukunya, insya Allah nanti saya bawakan juga ya. Tadabbur Al-Quran, cuma segitu. Insya Allah itu dalam ya sebulan, 2 bulan itu selesai bisa dibaca. Seenggaknya Itu dibaca udah sekitar dulu. udah 114 surah ya, Ustaz? Yang Apa itu? kecil tebal itu. Iya, Udah satu 14 surah. Quran khatam ya? Itu yang saya kaji di kajian rutin saya. Bapak bisa buka YouTube saya, Abu Bakar Al-Akhdari, itu saya sedang kaji itu. Saya sudah masuk di surah surah Ibrahim. Surah An-Nahl Ibrahim, An-Nahl Ibrahim. Padahal baru setengah tahun dah. Mungkin kalau saya pernah kajian tafsir, Pak, ya di satu masjid Al-Baqarah aja satu tahun belum selesai. Al-Baqarah. Karena bahas tafsir bukan tadabbur. Nah, ini ada buku rekomen banget. Dan alhamdulillahnya pas qadarullah yang nerjemahin bukunya satu kawan teman sekelas saya banget gitu. Jadi rekomen banget insya Allah. Nah itu saya wasiatkan kepada Bapak Ibu, apalagi maaf di usia yang tidak lagi muda, ya kalau baca Ibnu Katsir mungkin ya kalau punya target 10 tahun lagi mungkin nggak akan kebaca juga. Nah ini insya Allah dalam beberapa bulan bisa hatam. Apalagi ikuti kajiannya. Makanya kami sengaja rekam juga itu. Dan nanti kita kaji juga, Bapak Ibu ya. Nanti kita kaji juga di sana. Nah, makanya tadi betul kata Bapak, tadabbur Quran itu nggak bisa kita menghayati sendiri, menyimpulkan sendiri nggak bisa. Makanya fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada orang yang ahlinya. Saya pun demikian, saya tidak mengatakan saya ahli, Pak ya. Ketika saya nggak paham, saya juga punya guru, saya suka tanya. Syekh, ini makna ayat ini apa? Kalau saya memahaminya begini betul nggak? Oh iya betul, karena beliau doktor dalam tafsir. Jadi ya sudah hatam Quran, sudah berkali-kali baca tafsir dan seterusnya. Begitu. Jadi sesuai dengan kemampuan kita baca, kita renungkan, kemudian kita pahami maknanya, kemudian apa yang bisa kita amalkan yang memang secara zahirnya jelas, seperti misalnya tegakkan sholat, tunaikan zakat, bakti sama orang tua, berbuat baik kepada tetangga yang dekat dulu, kemudian yang jauh, kan jelas itu. Nah, itu bisa langsung diamalkan. Adapun yang perlu tanyakan dulu, jangan sampai menyimpulkan sendiri. Seperti itu, Pak ya. Barakallahu fikum. Ya, baik. Syukur Pak atas ilmunya. Ya, ya. Terima kasih Pak Arsil sudah bertanya. Syukran jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Bakar untuk jawabannya. Semoga pertanyaan Bapak Arsil juga terjawab dengan baik. Untuk berikutnya, pertanyaan kita kembali ke kolom chat ya Bapak Ibu ya. Kita bacakan terlebih dahulu untuk Bapak Safrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Juna Al-Fadil. Izin Ustadz, surat Al-Fatihah sebagai rukun sholat sangat penting ditadaburi. Mohon penjelasan ringkas tadabur per ayat surat Al-Fatihah sebagai bekal menghadirkan hati saat membacanya ketika sholat. Fadol, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kalau saya jawab ini 2 jam lagi, Panjang, Pak. panjang ya. 2 jam lagi. Jadi Singkat insya aja, Allah Bu. Pak, insya Allah ya. Nah, tadi ringkasnya kalau saya punya rekamannya. Tapi Pak, saya bertahun-tahun di SMP, di SMA, kemudian di kuliah, saya dapatkan ilmu baru juga di kitab itu. Dan kemudian kemarin baru bulan lalu akhir Desember saya ikut daurah tadabbur Quran juga dengan Syekh muridnya Syekh Albani, namanya Syekh Mashkur Al Salman.
itu dapat, jadi Al-Fatihah ini luar biasa, agung sekali Pak. Kita kalau menyelaminya itu nggak akan pernah nyampe-nyampe gitu. Artinya luas sekali. Makanya sampai ada bahasa begini, Bapak yang bertanya agar kita, tapi nanti ini pembahasannya insya Allah akan kita bahas dalam itikaf ya, insya Allah nanti. Pertama dari Al-Fatihah, karena betul seperti Bapak yang Bapak sampaikan, kita baca biar kita bisa renungkan ayat demi ayatnya, bahkan kata demi katanya. Jadi ini sebagai bentuk kita harus memahami penting Al-Fatihah. Siapa yang memahami Al-Fatihah, dia akan paham tentang apa yang Allah inginkan dari syariatnya. Bayangkan, dia paham Al-Fatihah, berarti dia paham semua syariat Allah dari mulai diutusnya pertama Rasul, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena semua syariat Allah dirangkum di dalam Al-Fatihah. Semua syariat Allah dirangkum dalam Al-Fatihah. Bayangkan, hanya dalam 7 ayat. Ini agung, makanya diwajibkan kita baca setiap sholat. Nah, nanti tadabbur per ayatnya secara ringkas kayaknya agak sulit juga, Pak. Ya, Oh, baik. misalnya ringkasannya, ini ada ringkasannya. Alhamdulillahirabbil ternyata di dalamnya ada amalan hati yang mencakup makna mahabbah, cinta. Karena orang cinta itu pasti memuji. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil karena Allah banyak kasih nikmat kepada kita sehingga kita cinta kepada Allah, maka melahirkan cinta kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika kita bicara rahmat Allah, apa yang muncul dalam hati? Yang muncul dalam hati harapan. Kita berharap rahmat Allah, maka muncul amalan hati kita itu adalah apa? Roja, berharap. Malik Yaumiddin, kalau kita bicara hari kiamat, apa yang raja hari kiamat, raja hari pembalasan, muncul rasa apa? Rasa takut. Nah, maka muncul di sini mencakup makna rasa takut yang dihadirkan oleh seorang hamba yang kelak nanti dia akan bertanggung jawab setiap amalan. Ini ada amalan-amalannya. Alhamdulillahirabbil cinta, Ar-Rahmanir Rahim harap, Malik Yaumiddin takut. Dan tiga amalan ini ternyata kata para ulama adalah rukun setiap ibadah. Ibadah itu harus dibangun di atas 3. Cinta, harap, takut. Nah, ini ringkasnya. Nanti iya karena mudah karena itu panjang ya. Panjang sekali. Nanti insya Allah kita akan jelaskan sejelas-jelasnya di pertemuan kita yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Baik. Begitu ya Bapak Saprudin, nanti mungkin akan dibahas oleh asatidzah waktu pada saat itikaf ya. Karena kalau di sini bakal panjang lebar nanti bahas. Baik, karena ada yang resen, tafadhol Bapak Faris Nazal, open mic langsung saja bertanya kepada Ustadz. Silakan buka mic-nya dulu. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Pertama saya mau menanyakan ini Pak Ustadz ya. Kalau doa yang berasal dari Al-Quran ya, itu kalau kan ada yang maknanya tunggal sama jamak Pak Ustadz ya. Itu kalau kita mau maksudin ke makna jamak, boleh nggak kita ganti Pak Ustadz? Maknanya itu satu. Kedua, mengenai tempat mustajab di Mekah sana di Multazam Pak Ustadz ya. Ini kan posisi kita belum berangkat. Kita masih banyak waktu. Sama nggak nilai mustajabnya itu dengan kita waktu sujud gitu Pak Ustadz? Atau dia punya kelebihan berapa persen daripada gitu Pak Ustadz? Apa ada perbedaan gitu loh? Kalau pahalanya kan kita udah tahu. Kalau nilai mustajabnya sama nggak waktu hujan atau apa gitu loh? Jadi supaya kita Baik, bisa berdoa lebih banyak di sini sebelum bisa selamat menuju ke sana misalnya gitu Pak Ustadz. Itu aja betul. sih Pak Ustadz. Ya, Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, masih. barakallahu fikum atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan doa yang bentuknya jamak, yang bentuknya untuk kalimat kami diganti dengan aku seperti itu ya. Maka kalau kita gunakan di luar konteks dengan artinya bukan kita baca firman Allah niatannya digunakan untuk doa kita boleh. Misalnya ihdinas siratal mustaqim kita ganti ihdinis siratal mustaqim. Boleh. Ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Boleh. Kemudian Rabbana atina fid dunya, Rabbana atini fid dunya. Boleh aja nggak masalah. Ya, bukan berarti kita mengubah Al-Qur'an. Tapi kalau kita ubah dengan atina, kita niatkan agar kami itu niatkan di dalam hati kami ini, di dalam hati itu apa? Keluarga juga masuk, gitu Pak. Karena kadang kita kalau panjang lebar, ya Allah, misalnya ya Allah ampuni ibu saya, bapak saya, kakek saya, cicit saya, ini saya panjang ya. Nah saya sampai kemarin ketika Syekh Masyhur membahas Al-Fatihah, itu mengkaji tentang doa juga. Kata beliau, doa Rabbighfirli wali walidayya bagus, tapi kalau mau lebih umum lagi dijamakan, dibentuk jamak. Apa itu? Rabbighfirli wali abai wa ummahati. Ya Allah, ampuni bapak-bapakku. Berarti termasuk bapaknya bapak kita, bapaknya bapak-bapak kita, bapaknya bapak-bapak kita. Itu kita minta doa. Banyak jadi orang yang tercakup dalam doa itu banyak orang. Wa ummahati berarti ibu kita, kemudian ibunya ibu kita nenek, kemudian
ibunya nenek kita, ibunya ibu nenek kita, ibunya ibu nenek kita masuk gitu. Ya, jadi kemudian anak kita juga misalnya kita Allah maghfir li ibni, kita katakan Allah maghfir li abnai, disubah ketika banyak mencakup banyak orang. Bagus itu. Tapi kalau tadi pertanyaannya sesuai dengan pertanyaan boleh nggak? Boleh saja ketika niat kita adalah doa yang diambil dari sari Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana pernah Hasan Basri ketika membaca firman Allah di dalam surah Fussilat ayat 65 kalau nggak salah. Kan ada kalimat innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqomah. Nah, beliau buat doa di situ. Ya, maksudnya dari syariat Al-Qur'an, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, engkau Rabb kami, karuniakan istiqomah kepada kami. Nah, gitu ya. Jadi boleh. Kemudian yang kedua, mustajabnya doa. Baik ini, Pak ya. Kita jangan merasa ya Allah berarti enak banget ya jadi orang Mekah tiap hari gede pahalanya, kita kalahnya di Indonesia gitu ya, misalnya pikiran seperti itu. Ini jadi Allah itu kalau menetapkan sesuatu itu Allah Maha Adil. Ya kita nggak tahu aja mereka ujiannya bagaimana, kita di sini tenang nyaman, kemudian cuaca kita enak, mereka ya ketika panas-panas, ketika dingin-dingin, kan begitu. Jadi wajar ketika ada kemuliaan-kemuliaan yang Allah lebihkan. Sama seperti para nabi, ada yang Allah lebihkan kemuliaannya dibandingkan yang lain. Kemudian demikian tingkatan surga. Kan nggak masuk surga semuanya, nggak ada tingkatannya. Nah, seperti mustajabnya doa. Makanya kemarin kan disampaikan ya oleh travel kita ya, oleh bahwa terkait misalnya raudhah. Nah, tadi kemarin lupa disampaikan ya. Kita susah tasrih raudhah karena banyak orang menganggap kalau nggak umroh nggak ke raudhah, kayaknya rasanya kayak cacat umrohnya. Padahal enggak. Ya, padahal enggak sama sekali. Walaupun memang punya keutamaan, tapi pahala sholat di Raudhah dengan sholat di Masjid Nabawi secara umum sama, nggak ada bedanya, sama-sama 1000 gitu. Cuma memang dia punya keutamaan tanah Raudhah. Nah, kita dianjurkan sholat, dianjurkan berdoa di sana. Nah sekarang di sini tidak seutama di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Tapi kita pun punya kesempatan ketika hujan, ketika ayam berkokok, ketika antara qomat adzan dan iqamah, ketika sujud itu punya kesempatan. Walaupun kalau jadi gini, semakin banyak kiat-kiat dan tips-tips doa terkabul terkumpul itu semakin bagus. Seperti tadi, sujudnya ya di Masjidil Haram ya di waktu misalnya kita terdolimi ya di waktu kita benar-benar tawakal sama Allah, maka nilainya semakin bertambah, Pak. Itu mau tidak mau seperti itu. Nah, kurang keutamaannya berarti berkurang juga maksimal minimal pengabulan dan pengijabahan doanya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, syukur Ustaz. Begitu Pak. Mungkin 5 menit lagi Pak ya, Afwan. Baik, 5 menit lagi aja ya. Mungkin satu kali pertanyaan lagi ya, Ustaz ya, Abu Bakar ya, boleh ya? Ya boleh. Boleh, Boleh, baik ya. boleh. Satu kali pertanyaan, Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Atau kalau dibaca cepat dan saya jawab cepat boleh aja, dicoba jawab. Tapi masih banyak ini Ustaz. Mungkin banyak satu ya? aja. Iya, mungkin satu aja nggak apa-apa. Mungkin yang Atau lain nanti. boleh Anda bantu baca biar cepat? Boleh. Kalau antum mau Baik, saya cepatkan ya. mau milih yang mana? Iya, saya pilih baik-baik. Ustadz, bagaimana jika kita tersentuh dengan bacaan Al-Quran walaupun tidak paham artinya, apakah ada pahalanya? Nah, itu saya justru tanya gimana bisa tersentuh tapi nggak paham. Nah, berarti terbawa perasaan apa ini gitu ya? Mungkin Maksudnya suara ya, kayak murojaah suaranya, orang gitu. ya makanya Terhenyuh. yang terbaik adalah ketika dia paham, gitu. Walaupun dia bisa menangis dengan Al-Quran itu karunia, ya. Sebagaimana dulu ya ketika orang-orang yang belum beriman, karena Quran itu akan memberikan dampak kepada hati sekalipun kepada orang yang belum paham, bahkan orang yang belum beriman. Itu bisa Al-Quran itu saking dahsyatnya, saking sebagai mujizatnya orang kafir pun bisa terpukau dengan Al-Quran. Nah, jadi mudah-mudahan dengan itu dia dapat pahala ya. Apakah adakah doa agar kita bisa diberi kemampuan untuk mentadabbur Al-Quran? Kalau apa ya? Coba saya ingat-ingat dulu. Tapi kalaupun misalnya belum dapat, ada doa khusus, boleh dia. Di doa itu Bapak Ibu sekalian luas maknanya. Kalau kita belum dapat yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, boleh kita dengan bahasa kita sendiri, ya. Dan Islam tidak membatasi masalah doa itu. Masalah ini ya. Saya sering hatam Quran, tapi saya belum pernah hatam baca artinya. Pertanyaan saya, kalau membaca artinya, apakah termasuk mentadabbur Quran? Ya, itu termasuk bagian dari usaha di tadabbur Quran. Tapi nggak boleh dia memahami bahwasanya arti Al-Quran itu mewakili makna Quran, nggak boleh.
Kenapa? Karena terjemahan itu adalah pendekatan makna Quran. Belum bicara makna Quran, tapi pendekatan. Makanya dia butuh tafsir. Kalau kita nggak baca tafsir, baca terjemahan juga bisa bahaya. Boleh bantu share di grup buku tadabbur yang tadi Ustaz jelaskan. Saya punya versi PDF-nya, tapi bahasa Arab, gitu ya. Bahasa Arab. Bahasa Indonesia-nya belum ada. Saya lihat di offline berbayar, jadi bisa dibuka tapi berbayar, gitu ya. Nah, ada pun nanti covernya, insya Allah saya bagikan. Semoga bisa. Dan insya Allah bisa pesan juga ya. Saya maaf ya ini karena bukan majelis, boleh promo juga ya. Boleh nanti beli juga nitip, boleh insya Allah. Bagaimana cara mendapatkan buku tersebut? Ya beli, nanti kita sebutkan ya. Nah terakhir ini Ya. manasik offline sudah. Ustaz, ada yang amalkan Al-Fatihah 41 kali atau kurang atau lebih dengan tujuan tertentu, bolehkah? Oh, nggak ada sunnahnya, maka tertolak amalannya. Misalnya siapa yang ingin panjang umurnya, maka baca Al-Fatihah 41 kali, satu kali nafas ya. Ada pendek umurnya. Ya, ya. Ya, yang ada justru pendek umurnya, sekali nafas ngap, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali Ya, baik. betul. Untuk ini pertanyaan dari Bapak yang Sudah terjawab ya semuanya kayaknya ya. untuk yang atas nama iPhone ini, nanti yang manasik offline tanggal 31 ada nanti YouTube-nya ya Bapak Ibu ya, kemarin kan live streaming ya. Nanti Ana share di grup untuk yang rekaman manasik offline. Jadi tidak usah khawatir ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, pertanyaan semuanya sudah kami jawab dengan cepat dan singkat. Nanti tadi dibantu oleh Ustadz Abu Bakar. Syukron jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Bakar sudah membantu. Iya, ya. Dan pertanyaan-pertanyaan secara langsung juga sudah. Alhamdulillah di sesi terakhir, apakah sebelum kami tutup ada Ustadz Abdul Wahab yang mau disampaikan atau tidak ya? Tidak ada sepertinya, sedang sibuk mungkin. Baik, cukup Ustadz Abu Bakar, tidak ada closing statement? Nasihat-nasihat, cukup? Baik, cukup. Nanti insya Allah Bapak Ibu di sana insya Allah kalau nggak salah saya yang diamanahkan untuk tadabbur Quran ya. Karena saya pun alhamdulillah ya sekarang ini sedang senang bahas tadabbur Quran ini. Ya semoga itu salah satu bentuk taufik dari Allah untuk bisa diamanahkan menyampaikan juga kepada banyak umat, kepada banyak orang gitu ya. Dan umat tercerahkan dengan bisa kembali untuk menyibukkan diri dengan Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khawassatuhu, keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, demikian. Nanti ditutup sama Bapak ya berarti ya. Baik ya. Untuk Ummu Salsabilah tidak usah khawatir ya, nanti ada manasik online juga untuk membahas masalah manasik, dan nanti juga ada bukunya juga ya Ummu Salsabilah. Jangan khawatir, nanti tetap dibimbing oleh asatidz kami. Dan alhamdulillah Rabbil alamin sudah sesi terakhir. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya yang sudah ikut hadir di Zoom meeting dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan materi kita malam ini yaitu Tadabbur Al-Quran oleh Ustadz Abu Bakar Al-Akhdari LCMPD Hafidhullah bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga jamaah semuanya Allah berikan kemudahan dan kesehatan sampai nanti berangkat ibadah umroh sampai selesai dan kembali ke tanah air. Begitu juga kami doakan untuk tim-tim Sunnah Travel semuanya, mulai dari asatidz, mutawib, dan kru-kru tim seluruhnya. Kami juga selalu mengingatkan untuk Bapak Ibu semuanya, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu ya. Dari sekarang olahraga dikit demi sedikit dicicil ya Bapak Ibu ya, supaya nanti dia kaget, supaya nanti pas pada waktu keberangkatan Bapak Ibu secara jasmani dan rohani lebih siap ya, lebih fit, karena nanti kan di iktikaf sana, waktu iktikaf itu kan sangat crowded ya, sangat padat sekali ya. Baik, sampai bertemu kembali di Zoom meeting selanjutnya ya Bapak Ibu jamaah semuanya, yaitu di Sabtu depan di tanggal 7 Februari insya Allah. Waktu masih sama seperti malam ini dengan tema insya Allah fikih zakat dengan pemateri insya Allah bersama Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA. Kami pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan Ustaz Abu Bakar Al-Akhdari. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz atas ilmunya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup ya Bapak Ibu ya.